Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Yuani Anike Boy dari kelas Meteorologi 5B, NPT 112200010. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan soal UTS sebagai salah satu syarat UTS Fisika Awan semester 5. Untuk soal yang pertama, yaitu gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Nah, untuk jawaban itu saya menggunakan salah satu diagram dari salah satu jurnal yang berjudul Cloud Microphysics in Global Code Resolving Model. Nah, bisa dilihat dari diagramnya itu, tahap pertamanya itu ada nucleation atau nukleasi yang ditandai dengan garis utuh karena dia hanya mengubah massa dan juga jumlah tetesan atau jumlah partikel. Nah, pada proses ini tuh titik awal di mana uap air berubah menjadi cloud water atau tetesan awan dengan menempel pada partikel-partikel kecil di udara lainnya seperti debu atau aerosol. Dan untuk tahap yang berikutnya tuh ada condensation atau kondensasi, yaitu bisa dilihat dari diagramnya itu dengan garis putus-putus dari vapor ke cold water. Nah, kondensasi ini terjadi ketika uap air di udara menempel pada tetesan yang sudah ada dan menambah massa pada tetesan-tetesan tersebut. Nah, kenapa gambar garisnya itu putus-putus? Karena dia hanya meningkatkan massa tanpa mengubah jumlah tetesan. Dan yang ketiga ada sublimation atau sublimasi. Nah, itu dari cloud water atau rain ke vapor. Nah, proses ini tuh penguapan terjadi ketika tetesan air atau hujan menguap kembali menjadi uap air. Nah, proses itu kita bisa lihat dia menggunakan garis putus-putus karena dia cuma mengurangi massa tetesan tanpa menambah jumlah partikel uapnya. Dan berikutnya ada sublimation atau sublimasi, yaitu dari snow atau cloud ice ke vapor. Nah, pada proses ini es atau salju langsung berubah menjadi uap air tanpa melalui fase cair. Nah, untuk proses ini tuh ditandai dengan garis utuh. Karena proses ini dia hanya mengubah jumlah dan massa partikelnya. Yang kelima ada deposition atau deposisi, yaitu dari vapor ke cloud ice. Nah, proses ini tuh kebalikan dari sublimasi, di mana uap air tuh langsung berubah menjadi kristal es membentuk cloud ice. Selain itu, ada dari vapor ke snow. Jika uap air itu menempel pada partikel es dan terus bertambah, ini bisa membentuk salju. Dan kemudian ada vapor ke gravel, yaitu uap air juga dapat langsung menempel dan membentuk partikel es kasar dalam kondisi tertentu, tergantung pada kondisi lingkungan dan ukuran partikel yang terbentuk. Nah, untuk proses deposisi ini tuh ditandai dengan garis putus-putus, karena dia hanya menambah massa es tanpa menambah jumlah partikel es. Berikutnya yaitu ada freezing atau pembekuan. Nah, dari cloud water ke cloud ice dalam bentuk homogen ataupun heterogen. Nah, proses ini tuh pada suhu rendah, tetesan air dapat membeku menjadi kristal es. Dan pembekuan itu dapat terjadi secara homogen atau tanpa bantuan inti partikel seperti debu. Dan biasanya itu pada suhu sangat rendah. Sedangkan heterogen itu dengan bantuan inti partikel. Jadi seperti debu atau aerosol yang mempercepat pembekuan meskipun suhunya tidak terlalu rendah. Nah, pada proses freezing atau pembekuan ini ditunjukkan dengan garis utuh yang digunakan. Karena proses ini dia mengubah bentuk dan jumlah partikel dari air menjadi es. Yang berikutnya yaitu ada melting atau pencairan. Bisa dilihat dari diagramnya itu dari cloud ice ke cloud water atau snow ke rain. Di mana pada proses ini ketika suhu naik, kristal es atau salju mencair kembali menjadi air. Nah, proses ini
menggunakan garis putus-putus karena hanya mengubah fase partikel dari padat ke cair tanpa menambah jumlahnya. Berikutnya auto conversion atau konversi otomatis dari cloud water ke rain. Pada proses ini, tetesan awan yang sudah cukup besar langsung berubah menjadi hujan. Ini digambarkan dengan garis utuh karena dia mengubah jumlah dan massa partikel. Berikutnya ada aggregation atau agregasi, itu dari cloud ice ke snow, di mana kristal es kecil bergabung membentuk partikel salju yang lebih besar. Nah, pada diagramnya bisa dilihat dia menggunakan garis utuh karena jumlah partikelnya berkurang atau bergabung, tetapi massa dan ukurannya itu meningkat. Kemudian ada accretion atau akresi, yaitu dari cloud water ke rain atau cloud ice ke snow. Nah, akresi ini terjadi ketika partikel lebih kecil menempel pada partikel yang lebih besar, misalnya tetesan air yang menempel pada partikel hujan atau es yang menempel pada salju. Pada diagramnya itu ditunjukkan dengan garis utuh karena akresi ini dia menambah massa dan jumlah pada partikel hujan atau salju. Dan terakhir ada raining, yaitu dari cloud ice atau snow ke gravel melalui penambahan cold water. Nah, proses ini terjadi ketika cloud ice atau snow ini menangkap tetesan air super dingin atau cold water yang langsung membeku di permukaan es. Nah, hal ini menghasilkan partikel es kasar yang disebut gravel. Pada diagramnya itu dia menggunakan garis utuh karena raining ini dia menambah massa dan mengubah jumlah partikel. Berikutnya ada aggregation atau agregasi, itu dari cloud ice ke snow, di mana kristal es kecil bergabung membentuk partikel salju yang lebih besar. Nah, pada diagramnya bisa dilihat dia menggunakan garis utuh karena jumlah partikelnya berkurang atau bergabung, tetapi massa dan ukurannya itu meningkat. Kemudian ada accretion atau akresi, yaitu dari cloud water ke rain atau cloud ice ke snow. Nah, akresi ini terjadi ketika partikel lebih kecil menempel pada partikel yang lebih besar, misalnya tetesan air yang menempel pada partikel hujan atau es yang menempel pada salju. Pada diagramnya itu ditunjukkan dengan garis utuh karena akresi ini dia menambah massa dan jumlah pada partikel hujan atau salju. Dan terakhir ada raining, yaitu dari cloud ice atau snow ke gravel melalui penambahan cold water. Nah, proses ini terjadi ketika cloud ice atau snow ini menangkap tetesan air super dingin atau cold water yang langsung membeku di permukaan es. Nah, hal ini menghasilkan partikel es kasar yang disebut gravel. Pada diagramnya itu dia menggunakan garis utuh karena raining ini dia menambah massa dan mengubah jumlah partikel. Berikutnya ada aggregation atau agregasi, itu dari cloud ice ke snow, di mana kristal es kecil bergabung membentuk partikel salju yang lebih besar. Baik, untuk soal nomor 2, yaitu jelaskan tentang curvature efek pada pembentukan butiran awan dengan menggunakan rumus Kelvin. Kemudian ada Raoult efek pada pembentukan butiran awan, yaitu menggunakan rumus Raoult. Kemudian ada C, kaitannya curvature dan Raoult efek pada pembentukan butiran awan. Nah, yang pertama, untuk curvature efek atau efek Kelvin, ini menjelaskan bahwa tekanan uap jenuh di atas permukaan tetesan yang melengkung lebih tinggi daripada di atas permukaan datar. Ini disebabkan oleh molekul air di permukaan tetesan kecil yang kurang terikat erat, sehingga lebih mudah menguap dan membutuhkan tekanan uap yang lebih tinggi untuk tetap berada dalam keseimbangan. Nah, untuk persamaannya dapat dilihat di mana tekanan uap jenuh di atas permukaan tetes berbentuk bola ini sama dengan tekanan uap jenuh di atas air datar atau bulk water kali eksponensial dalam kurung 2 tegangan permukaan 2 kali
tegangan permukaan tetes per jari-jari tetes dikali konstanta gas untuk uap air dikali densitas tetes dikali temperatur. Nah, dengan curvature effect ini, tetesan awan yang lebih kecil membutuhkan kelembapan relatif yang lebih tinggi untuk tumbuh. Jika kelembapannya relatif tidak cukup tinggi, maka tetesannya akan menguap. Berikutnya yaitu Salt effect. Nah, Salt effect atau efek zat terlarut menggambarkan bahwa keberadaan zat terlarut dalam tetesan air menurunkan tekanan uap jenuh di atas permukaan tetesan. Hal ini berdasarkan hukum Raoult yang menyatakan bahwa molekul zat terlarut menghalangi molekul air untuk menguap sehingga stabilitas tetesan awan meningkat pada kondisi kelembapan yang lebih rendah. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di mana E adalah tekanan uap keseimbangan di atas lautan yang terdiri dari N itu molekul air dan N0 itu molekul zat larut. Nah, efek Salt effect ini memungkinkan tetesan yang lebih kecil tetap stabil dan tidak menguap seketika karena zat terlarut menurunkan kebutuhan tekanan uap jenuh di sekitarnya. Berikutnya untuk soal yang C, yaitu hubungan antara curvature effect dan Salt effect. Jika digabungkan, dia menjadi Kohlherr kurva, yaitu untuk menunjukkan bagaimana tetesan awan yang mengandung zat terlarut dapat tumbuh. Nah, Kohlherr kurva ini menunjukkan bahwa tetesan memiliki radius kritis di mana jika kelembapan relatif mencapai atau melebihi titik tersebut, nah tetesan akan terus tumbuh dan menjadi awan. Bisa dilihat, ini adalah salah satu grafik terkait rasio jenuh keseimbangan sebuah tetes larutan yang terbentuk pada sebuah inti kondensasi amonium sulfat dengan massa 100⁻16 gram. Nah, diagram Kohlherr kurva ini penting untuk menunjukkan keseimbangan antara curvature effect dan Salt effect dalam mendukung atau menghambat pertumbuhan tetesan awan. Oke, kita masuk untuk soal ketiga, yaitu jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parcel udara sebagai efek dari teori parcel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Nah, kecepatan velocity itu dapat diprediksi kemungkinan tidak terlalu tinggi karena ada beberapa alasan berikut, yaitu 1. Hambatan aerodinamis diabaikan. 2. Pencampuran dengan udara sekitar diabaikan. 3. Gerakan kompensasi ke bawah dari udara sekitar diabaikan. Dan 4. Berat air yang terkondensasi yang sebagian terbawa bersama paket diabaikan. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Nah, bisa dilihat soalnya, kita langsung aja pembahasannya. Yang pertama, untuk diketahuinya itu di mana C1 atau faktor konstanta yang berhubungan dengan sifat pertumbuhan droplet ya. Itu adalah 10 pangkat 1,5. Jika dihitung nilainya menjadi sekitar 31,62. Nah, untuk ukuran droplet awalnya atau Rho0 itu adalah 2,10 mikrometer. 2,10 mikrometer. Nah, untuk ukuran droplet setelah waktu atau R dalam kurung T itu adalah 31,0 mikrometer. Untuk waktunya sendiri 11,0 menit atau jika dihitung dalam detik adalah 660 sekon.
Untuk suhunya yaitu minus 10 derajat Celcius. Untuk tekanannya 61,0 kilo Pascal. Atau jika dihitung ke dalam Pascal yaitu 61.000 Pascal ya. Untuk yang ditanyakan yaitu adalah superaturasi lingkungan yang dikurangi 1. Nah, untuk tahap yang pertama, untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus untuk S-1. Kemudian kita substitusikan nilai yang diketahui tadi. Setelah itu kita hitung kuadrat RT-nya atau radius droplet setelah waktu. Dan radius droplet awal. Setelah itu dilanjutkan dengan perhitungan sehingga mendapatkan S-1 itu sama dengan 10,91. Jika dikonversi menjadi presentasi, jadinya S1 dikurang 109%. Baik, untuk soal nomor 5, bisa dilihat soalnya lagi. Kita langsung aja pembahasannya. Yang pertama, untuk diketahuinya panjang gelombang orografinya atau L ini 1,0 km atau sama dengan 1000 meter. Untuk laju penurunan adiabatik kering itu 9,8 Kelvin per kilometer. Kemudian lapse rate-nya itu 4,10 Kelvin per kilometer, dan untuk suhunya itu 21,0 derajat Celcius. Jika diubah ke Kelvin menjadi 294,15 Kelvin. Untuk gravitasinya sendiri itu ada 9, dan sudah ditentukan 9,8. Nah, untuk yang ditanyakan di sini itu adalah kecepatan angin vertikal U-nya. Untuk penyelesaiannya, pertama kita menghitung dulu Brun-Faisal frekuensinya. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi. Kemudian kita hitung perbedaan lapse rate-nya. Jadi 9,8 dikurangi 4,10 jadi 5,7. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya. N sama dengan kuadrat akar 9,8 kali 5,7 per 294,15 dan mendapatkan hasil N sama dengan 0,436 radian per sekon. Nah, setelah itu kita menghitung kecepatan angin vertikal U-nya. Nah, untuk rumus U-nya itu U sama dengan N kali L per 2pi. Kemudian kita substitusikan nilainya dan mendapatkan hasil U sama dengan 69,4 meter per sekon. Baik, untuk soal nomor 5, bisa dilihat soalnya lagi. Kita langsung aja pembahasannya. Yang pertama, untuk diketahuinya panjang gelombang orografinya atau L ini 1,0 km atau sama dengan 1000 meter. Untuk laju penurunan adiabatik kering itu 9,8 Kelvin per kilometer. Kemudian lapse rate-nya itu 4,10 Kelvin per kilometer, dan untuk suhunya itu 21,0 derajat Celcius. Jika diubah ke Kelvin menjadi 294,15 Kelvin. Untuk gravitasinya sendiri itu ada 9, dan sudah ditentukan 9,8. Nah, untuk yang ditanyakan di sini itu adalah kecepatan angin vertikal U. Untuk penyelesaiannya, pertama kita menghitung dulu
Brown Faisal frekuensinya. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi. Kemudian kita hitung perbedaan lapse rate-nya. Jadi 9,8 dikurangi 4,10 jadi 5,7. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya. N sama dengan akar 9,8 kali 5,7 per 294,15 dan mendapatkan hasil N sama dengan 0,436 radien per sekon. Nah, setelah itu kita menghitung kecepatan angin vertikal U-nya. Nah, untuk rumus U-nya itu U sama dengan N kali L per 2 pi. Kemudian kita substitusikan nilainya dan mendapatkan hasil U sama dengan 69,4 meter per sekon.